Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadal abidin wa dhahrat dahirin. Qala al-muallif al-imam Abdul Aziz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amma ba'd. Pemirsa Alawiyin History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa pada tahun ini hingga penghujung nanti. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang puasa dalam kitab Maqasidus Shaum. Sebelumnya sudah dibahas tentang beberapa tafsir hadis yang berkaitan dengan puasa. Kita lanjut saja. Wa amma kasur syahwat. Ya. Di antara faedah puasa adalah untuk menghancurkan syahwat, untuk menghilangkan syahwat. Fa innal ju' wa dhama' yukassirani syahwatal ma'asi. Sesungguhnya rasa lapar dan rasa haus itu dapat menghilangkan syahwat kemaksiatan. Jadi lintasan-lintasan kemaksiatan itu akan hilang. Maka ini termasuk cara untuk seseorang itu bisa meminimalisir atau tidak mendapatkan lintasan buruk, yaitu dengan meninggalkan makan atau minum. Karena seorang ketika sudah kenyang, nah itu dampaknya kebanyakan itu akan berbuat kemaksiatan. Maka dikatakan di sebuah makalah orang Arab, jadi idza syabi'al jasad ja'atil jawarih, ya. Ketika tubuh ini kenyang, ya, maka anggota badan ini menjadi lapar, atau nafsunya itu menjadi lapar. Sehingga ketika nafsu itu menjadi lapar, maka dia akan mendapatkan banyak lintasan-lintasan kemaksiatan. Tapi kebalikannya, ketika ja'atil jawari, ketika anggota tubuh ini lapar, syabi'atin nafs, maka jiwa ini merasa kenyang. Maksudnya kenyang untuk berbuat kemaksiatan. Maka solusi atau cara agar kita itu jarang bermaksiat dan insya Allah tidak bermaksiat itu dengan menahan lapar atau menahan minum. Kalau cuman menahan makan minum itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan dalam suatu ibadah dengan misalkan berpuasa, maka lapar dan minum itu akan memiliki nilai ibadah. Ya, karena disebutkan dalam Nadhum Zubat, wa khusuma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqatnawa. Jadi amalan yang mubah itu nilai ibadahnya sama, yakni baik ditinggalkan atau dikerjakan itu tidak ada pahalanya. Contoh seperti makan, minum, mandi, tidur, itu hukumnya mubah. Ya boleh-boleh saja ketika orang melaksanakan tidak dapatkan ibadah, tapi kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika kita niatkan amalan yang mubah tadi dalam rangka ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala di situ. Misal orang makan untuk kuat dalam bekerja, untuk menafkahi keluarga. Nah, itu makanya dapat pahala. Tapi kalau diniatkan Tapi jika kalau nggak diniatkan cuman makan aja, nggak dapat pahala. Sama seperti tidur. Tidur kalau dia tanpa niat tidak dapat pahala tidurnya. Tapi kalau niat
Ya, kalau tidur itu dengan niat agar bisa bangun subuh, niat biar bisa tahajud, niat biar besok pagi bisa masuk sekolah, masuk kerja tepat waktu. Nah, itu tidurnya mendapatkan nilai ibadah. Tip. Ya, jadi ketika anggota tubuh ini lapar, ya, ketika anggota tubuh ini lapar, maka nafsunya itu menjadi kenyang dari maksiat. Kebalikannya, ketika anggota tubuh ini kenyang, ya, maka nafsunya itu lapar sehingga dia mudah untuk bermaksiat. Fa innal ju'a dhama yukassirani syahwatal ma'asi. Wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala ya ma'syar as-sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian biaya untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih bisa menahan pandangan, menjaga pandangan itu lebih bisa ya dari melihat hal-hal yang maksiat, hal-hal yang haram. Wa ahsanu lil farj, dan puasa itu dan nikah itu lebih dapat menjaga farji ya, atau kemaluan agar tidak melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Nah, ini dikasih solusi sama Allah ya, sama Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu untuk menikah fa alaihi bis-shaum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jadi syariat Islam itu begitu indah ketika kita diberikan tuntutan oleh agama dengan suatu hal. Akan tetapi kita tidak bisa, maka syariat itu memberikan jalan keluar ya. Di seluruh syariat, di seluruh cabang-cabang daripada ibadah atau muamalah dan lain sebagainya. Ya meskipun ya ini ya hal yang berkaitan dengan nikah, kalau misal dia nggak punya biaya untuk nikah, ya fa'alih bizauj, fa'alih bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu sebagai tameng ya, tameng perisai darinya. Asyabab ya, pemuda ya. Pemuda ini banyak tafsir ya, yang didefinisikan dengan pemuda itu adalah orang yang baligh dan sebelum umur 30 tahun, itu namanya syabab. Jadi antara orang yang baligh sampai umur 30. Ketika lebih 30 sudah tidak dikatakan syabab, tapi namanya kahlun, kaf ha lam, kahl. Nah, kalau sudah di atas 40 namanya syekh. Jadi kalau orang udah umurnya di atas 40, boleh kita katakan syekh. Kalau syabab itu di bawah 30 dan di atas orang yang baligh. Wal ba'ah yan nikah. Nah, di sini ditafsirkan ya, badistata aminkumul ba'ah, barang siapa yang mampu untuk nikah ya, biaya untuk pernikahan ya, pernikahan yang normal ya, tidak perlu ya, kita mengikuti adat-adat sekarang ya, tidak seperti itu, maksudnya yang normal-normal saja. Karena sebenarnya nikah nggak harus seperti apa yang kita lihat sekarang ya, euforia yang kita saksikan di TV atau sekarang sudah mulai tersebar itu ya, banyak di kota-kota bahkan di desa-desa. Cukup nikah itu sebenarnya cuman ya, misalkan mempelai yang laki-laki sama wali perempuan ya, sudah itu aja, cukup sama 2 saksi. Nah, itu sudah sah. Tidak perlu membuat acara yang besar. Itu kembali lagi kepada kemampuan laki-lakinya. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu ya, mengikuti kebiasaan yang ada di sekitarnya ya, yang normal-normal aja, datang ke KUA selesai. Wal ba'ah yan nikah. Al wija huwa raddu unthayil fahl. Nah, jadi dikatakan di sini as-sob itu lahu wija.
punya perisai, punya alat gitu ya untuk menahan syahwat. Nah, di sini ditafsirkan wija itu makna aslinya adalah meremukkan dua testis ya, dua testis yang dimiliki oleh binatang jantan. Ya, istilahnya dikebiri. Nah, maksudnya itu wija. Wija itu mengkebiri binatang jantan. Nah, akhirnya kalimat wija itu diposisikan Nabi seperti orang yang ingin menghancurkan syahwatnya. Nah, jadi ketika binatang jantan itu sudah dikebiri maka otomatis dia tidak memiliki syahwat. Nah, sama dengan puasa. Puasa itu ya dia memiliki unsur wija. Ya, wija yaitu ya kita nggak kelihatan ya, kita nggak bisa melihat. Intinya puasa itu bisa meremukkan syahwat kita atau nafsu kita. Jadi disamakan, diposisikan dengan mengkebiri. Kalau mengkebiri beneran hukumnya haram. Ya, misal laki-laki dikebiri, haram hukumnya. Ya, tidak boleh karena merubah bentuk. Tapi kalau contoh kontrasepsi ya, misalnya mencegah kehamilan itu khilaf ya, masih ada perbedaan pendapat dan ada perincian hukumnya. Kalau laki-laki mutlak haram, nggak boleh laki-laki itu melakukan istilahnya di kedokteran itu steril ya, steril itu haram hukumnya untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan dirinci kalau itu sementara dan mendapatkan izin oleh suami itu nggak masalah. Tapi kalau untuk selamanya, sterilnya untuk selamanya itu hukumnya haram juga. Wa qad jaa fi hadis inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Telah datang dalam sebuah hadis sesungguhnya syaitan ini mengalir ya di tubuh manusia melalui peredaran darah. Fadayyiku masalikahu bilju, maka sempitkanlah atau tahan mereka ya, tahan jalan-jalan mereka dengan rasa lapar. Dan hadis ini ya, ini bermula dari cerita bahwa ada salah satu dari istri Nabi Muhammad yang bernama Sofia bintu Luhai. Ketika itu beliau mendatangi Rasulullah yang sedang berada di masjid, sedang iktikaf di bulan Ramadan. Nah, beliau datang, si istri ini ya, Sofia ini datang. Kemudian ketika istrinya Nabi ini pulang ya, ada dua sahabat ya dari sahabat Ansor itu melihat perempuan tadi ya, istri Nabi ya, hanya istilahnya hanya melihat saja sepintas gitu ya, enggak memandang ya, tidak memandang. Hanya kedua orang ini ditegur ya, ditegur sama Nabi. Itu ya perempuan itu Sofia. Nah, mereka kaget ya. Subhanallah. Ya, maksudnya di dalam hati mereka itu ya, kalau kita utarakan misalkan kita enggak suudzon, maksudnya kita ini enggak ada suudzon sama antum ya Nabi. Enggak mungkin antum itu berbicara berduaan dengan perempuan yang bukan mahram kayak gitu. Jadi Nabi itu ingin, nah itu tadi ya. Jadi lintasan setan itu langsung dihilangkan sama Nabi. Ya karena kita nggak tahu, bisa aja nanti ketika Nabi nggak bilang seperti itu, bisa saja dua orang sahabat itu akan memiliki pikiran yang buruk ya, lintasan misalnya. Karena lintasan itu kan masih belum diganjar ya. Kalau namanya lintasan itu masih belum diganjar. Kita misal berpikiran bahwa fulan itu seperti ini. Nah, selama belum diomongkan ya itu belum dianggap sebuah perbuatan atau pembicaraan yang bisa menimbulkan kemaksiatan. Nah, jadi tapi Nabi itu mengatakan perkataan itu terlebih dahulu ya, agar setan itu tidak ada celah untuk membisiki mereka.
sehingga mereka itu memiliki lintasan yang buruk kepada Nabi. Ya, makanya dari awal langsung ya Nabi Muhammad langsung memberitahu mereka itu Sofia, bukan orang lain. Nah, seperti itu ya. Ini lanjutan hadisnya, wa inni khasyitu an yaqdiya ay yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Dan aku takut setan itu akan memberikan lintasan buruk di hati-hati kalian. Nah, seperti itu ya, karena syaitan ini kan sangat cerdas sekali ya, gitu. Karena dia itu kan mulai dari zamannya Nabi Adam, malah sebelum adanya Nabi Adam sampai di zaman kita hingga hari kiamat, dia telah menjerumuskan ratusan ribu nabi kan, seperti itu ya, menjerumuskan tapi ya gagal kan gitu. Tapi kan dia tahu taktik kemudian strategi untuk menjerumuskan manusia itu kan tahu. Nah, makanya langsung Nabi itu cegah ya, celah itu langsung ditutup oleh Nabi. Waalaikumsalam. Wa amma taktsirus sadaqat, adapun memperbanyak sedekah ya di bulan Ramadan. Fali anna shaim idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju' fa hathahu dzalika ala it'amil ja'i. Adapun memperbanyak sedekah ya di bulan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu bisa dia itu terpancing untuk memperbanyak sedekah. Kenapa kok seperti itu? Ya karena orang yang berpuasa ketika dia lapar, dia akan ingat ya bahwa dirinya itu sedang lapar. Sehingga dia juga akan berpikir, oh iya, inilah yang diderita oleh saudara-saudara kita ketika bukan di bulan Ramadan, ya kan gitu. Yang mereka rasakan itu sama seperti apa yang saya rasakan sekarang. Sehingga dia merasa kasihan, sehingga ingin memberikan makanan untuk berbuka atau memberikan ya sembako atau uang. Ya, karena di bulan Ramadan itu ternyata oh begini, orang yang lapar itu seperti ini. Nah, sehingga dia merasakan, sehingga terpancing untuk merasa simpati kepada mereka yang merasakan kelaparan juga. Waqad balagana anna Sulaiman atau Yusuf alaihi wassalam la ya'kul hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wassalam ya. Nah, ini disunahkan kalau kita lewat dengan nama nabi ya, kita membaca nabi atau mendengar nama-nama nabi ya, kita disunahkan untuk membaca doa alaihi wassalam. Tapi disunahkan juga kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita mendengar misal Nabi Sulaiman atau Yusuf ya, jadi disunahkan ala nabiyina wa alaihima assalam ya, ala nabiyina ya, kita dahulukan nabi kita terlebih dahulu Nabi Muhammad, ala nabiyina wa alaihima assalam ya. Sama seperti kalau kita mendengar waktu imam membaca surat Al-A'la ya, sabbihisma rabbikal a'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu disunahkan kita untuk berdoa ya, alaihimassalam. Kebanyakan orang mengatakan alaihimassalam ya, tapi lebih afdal kita mengatakan ala nabiyina wa alaihimassalam atau ala nabiyina wa alaihima afdhalus sholati wassalam. La ya'kul ya, jadi beliau ini Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf itu tidak makan sehingga seluruh orang yang ada kaitannya dengan beliau itu makan juga, makan bersama dia. Yang mulai dari pembantunya atau dari misal dia itu seorang raja ya, berarti tentaranya dan sebagainya. Nah, jadi beliau itu tidak makan sampai semuanya itu sudah makan juga ya, sudah makan bersamanya. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim ya, kalau dia tidak menemukan orang yang makan bersama sama dia cari itu berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan orang yang menemani dia untuk makan. Ya, karena di situ ada fadilah tersendiri ya, makan itu berjamaah. Afdal ya, sunnah. Kita juga kalau di pondok dulu itu harus makan berjamaah. Ya, wali kamar itu
Ya, di dalwa itu juga harus menertibkan anak-anak. Jadi waktu sarapan, makan siang, makan malam harus makan berjamaah. Fasu'il an dzalik faqala akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Nah, ditanya, "Kenapa kok kamu ini kamu kok belum makan?" Ya. Kenapa kok kamu belum makan? Ya, faqala akhafu, aku takut kalau seandainya aku kenyang sehingga aku lupa sama orang-orang yang lapar. Wa amma tawfirat ta'at. Adapun memperbanyak ketaatan. Ya, puasa itu bisa membuat kita memperbanyak ketaatan. Kenapa? Fali'annahu tadzakkara ju'a ahlin nar. Karena mengingat ya lapar yang diderita penduduk neraka. Wa dhama'ahum, dan rasa hausnya mereka. Fahathahu dzalika ala taktsirat ta'at liyajua biha minan nar. Maka Allah menganjurkan untuk memperbanyak ketaatan lianju agar selamat dari api neraka. Wa amma syukru alimil khafiyat. Adapun mensyukuri ya alimil khafiyat, yang mengetahui hal-hal yang samar, ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Idza shoma arafa ni'matallahi alaihi fisyibai warrai, ya. Jadi puasa itu dapat membuat kita syukur kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita akan mengetahui nikmat yang diberikan oleh Allah berupa rasa kenyang dan rasa puas minum, ya, atau lepas dahaga itu. Fasyakara halidzalik. Fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Nah, ini yang penting, karena nikmat itu tidak diketahui kadarnya kecuali ketika kita kehilangan, ya. Jadi baru kita merasakan ya nikmat itu begitu besar ketika kita merasa kehilangan. Nah, ketika kita sakit, ya, misal kita sakit mata, ya, di situ baru kita ingat bahwasanya nikmat mata itu begitu besar, ya. Kita sakit apapun, ya, apapun yang ada, yang kita derita fisik, ya, itu bakal kita akan merasakan ketika kita merasakan kehilangan. Ya, kita datang aja ke rumah sakit itu. Kita datang ke rumah sakit, kita bakal tahu betapa mahalnya itu nikmat yang Allah berikan. Maka dikatakan di dalam sebuah maqalah, apa namanya? Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Maka ketika kamu dalam kenikmatan, maka jagalah itu kenikmatan, ya. Fa innal ma'asi, karena kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, ya. Yang kita baca sore hari ini adalah kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya, terakhir, wa ammal inzijar, ya, paragraf terakhir, wa ammal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat fali an nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi, ya. Puasa juga dapat menahan kita dari lintasan-lintasan kemaksiatan. Kenapa? Karena nafsu ketika dia sudah merasa kenyang dan ingin melakukan kemaksiatan, wa tashawwafat ilal mukhalafat, dan rindu dan ingin, ya, melaksanakan mukhalafat, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umat wal masyrubat. Dan ketika dia lapar dan ketika dia haus, maka dia akan mencari makanan. Nah, ini perbedaannya, ya. Jadi nafsu itu kalau dia sudah kenyang, ya, ketika dia sudah kenyang, nafsu kalau sudah kenyang dia akan menginginkan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau nafsu itu lapar, ya, dia akan merindukan makanan dan minuman. Nah, seperti itu. Wa tumuhun nafs ilal munajat washtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi wazallat. Akan tetapi keinginan nafsu kepada munajat dan menyibukkan diri dengan munajat itu lebih bagus, ya, daripada
keinginan nafsu itu kepada kemaksiatan dan kesalahan. Oleh karena itu, walidzalika qaddama ba'dzus salaf as-shaum ala sa'iril ibadat. Sebagian salaf itu lebih mendahulukan puasa daripada ibadah-ibadah yang lain. Fasu'ila an dzalik, faqala, akhirnya ditanya, kenapa kok lebih mementingkan puasa daripada ibadah yang lain? Dijawab, la an yattali Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila ta'am wasyarab ahabbu ilayya min an yattali 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'tu. Ya, Allah mengetahui nafsuku, sedangkan nafsuku itu sedang ingin makanan dan minuman, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada Allah itu mengetahui nafsuku dalam keadaan nafsu itu sedang menginginkan kemaksiatan, ya, banyak lintasan kemaksiatan. Makanya tadi dikatakan ketika nafsu itu sudah lapar, ya, ketika nafsu itu udah lapar, maka yang diinginkan bukan kemaksiatan, ya, tapi makanan dan minuman. Tapi kalau nafsu itu sudah kenyang, maka yang diinginkan adalah kemaksiatan. Oleh karena itu di dalam kitab fikih, ya, pasti bab itu ya sama yang kita lihat, ya. Toharo, ya, kitab tentang bersuci dan ibadah itu, ya, ibadah, kemudian muamalat, kemudian nikah, ya. Setelah nikah, bab tentang hukuman. Kenapa kok hukuman itu ditaruh, ya, diletakkan setelah bab ibadah, bab muamalah, bab nikah? Kenapa? Karena seseorang ketika sudah kenyang, ya, kenyang perutnya, yaitu dengan muamalah, kemudian dan kenyang farjinya, ya, maka dia itu lebih mudah untuk berbuat kemaksiatan, ya, atau hal-hal yang melanggar syariat. Makanya setelah dua bab itu muncul bab tentang al-hudud atau tentang hukuman-hukuman. Ya. Saya kira sampai sini dulu, ya, nanti kita lanjutkan pada besok malam. Semoga yang kita baca ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.